Makanya jangan lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala kasih taufik kepada kita. Jadi hidayah tidak cukup. Hidayah tidak cukup. Di samping kita mendapat hidayah, juga kita memohon kepada Allah agar mendapatkan taufik darinya. Allahumma wafiqna lima yurdik. Allahumma wafiqna lima yurdik. Dan rezeki itu ya secara global dibagi kepada dua bagi. Saya ulangi, rezeki itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama ada rezeki zahir. Yang kedua ada rezeki batin. Rezeki zahir, rezeki batin. Rezeki zahir itu meliputi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, pasangan, ya. Berikut keindahan-keindahannya. Berikut tetek bengeknya kalau kita istilahkan tuh. Itu rezeki zahir. Yang kedua, rezeki zahir ini semuanya fungsinya ditujukan kepada badan. Makan, membuat badan. Makin gemuk, banyak makan makin gemuk. Menambahkan stamina buat badan. Minum juga demikian. Pakaian, nutupin badan. Jadi untuk peruntukannya ya kepada badan kalau rezeki zahir tuh. Apalagi jadi pakaian itu nggak kita pahami hanya ini pakaian nih, bukan, atau kain, ini pakaian nih. Kacamata tuh pakaian, kacamata, peci ya tadi saya bilang, cincin, pakaian ini meliputi pakaian juga. Itulah yang melingkar di dalam tubuh kita, apapun itu bentuknya. Semuanya untuk badan. Kendaraan untuk badan. Kita dari sini menuju satu titik, satu tempat, dan jaraknya dari rumah kita taruhlah misalnya 10 kilo. Ya nggak jauh. Tapi kalau kita jalan kaki atau kita lari dari sini ke sana kan capek juga. Badan yang capek. Nah, pas kita punya nikmat zahir berupa kendaraan, kita bawa motor nih misalnya ke jarak tempuh 10 kilo, badan jadi nggak capek, paling kantong kering kalau sampai bolak-balik mah. Mobil juga begitu ya, bahkan kalau mobil hingga ratusan ribuan kilo kita bisa tempuh. Untuk badan nggak terasa capek, nggak terasa letih, nggak terasa lelah. Itu rezeki zahir hakikatnya diperuntukkan kepada badan. Jadi kemanfaatan yang didapat ya pada badan. Nah yang kedua rezeki batin. Nah rezeki batin ini tujuannya dan peruntukannya adalah pensucian hati, pembersihan jiwa. Berupa apa? Ilmu, berupa ma'rifat dan yang lain. Ilmu, ma'rifat. Nah ini adalah rezeki batin yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba
diperuntukkan untuk pembersihan hati, pensucian jiwa antara badan dan hati. Nah ini rizki zahir diperuntukkan untuk memberikan manfaat pada badan. Rizki batin diperuntukkan untuk memberikan manfaat pada hati. Selain kita memohon rizki yang berupa makanan, minuman dan yang lainnya ini untuk kelangsungan hidup ya pada tubuh, kelangsungan energi pada tubuh, maka juga kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala juga rezekikan kepada kita berupa rezeki batin, yaitu berupa ilmu dan ma'rifat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghubungkan semua rezeki tadi kepada makhluknya ya dengan menciptakan sababnya. Ada sebab. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan rezeki tadi secara keseluruhan dengan adanya sebab. Jadi Allah tunjukkan sebab. Allah ciptakan sebab. Dari sebab ini bisa membawa dia kepada rezeki yang dimaksud. Kita pengen mendapatkan rezeki batin berupa pengetahuan dan makrifat. Apa iya dengan ujuk-ujuk kita dengan berdiam diri di dalam kamar dengan mematikan lampu? Mending kalau berzikir ini sambil tiduran, sambil nonton televisi, sambil ya main telepon. Allah berikan rizki batin? Oh tidak, itu bukan menjadi sebab. Dan sebabnya ini ya harus sebab yang mulia, karena rizki batin kan rizki yang mulia, karena dia peruntukannya untuk pembersihan hati, pensucian jiwa. Berarti sebabnya harus bentuk yang mulia. Meskipun di kamar, tapi dia di dalam kamar muzakaroh. Meskipun di kamar, tapi dia mutola'ah, membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, dan yang lainnya. Ini sabab namanya. Allah ciptakan itu untuk mendapatkan ya, rezeki batin berupa makrifat dan tadi ilmu ya. Dan seterusnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau luaskan rezekiku. Ini salah satu sebab berdoa berarti. Dia lewat doa yang dipanjatkan memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Jadi sebab itu ya bentuknya banyak sekali disebutkan di sini. Sebab yang dapat meluaskan rezeki adalah kita banyak bersolawat. Kita banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, yang dimaksud ini rezeki batin ya. Bisa juga diartikan rezeki zahir. Jadi umum, memperoleh keluasan rezeki dia dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Apalagi memperbanyak mengucap istighfar. Astaghfirullahalazim li wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dia baca seperti itu banyak sebanyak-banyaknya. Itu juga menjadi sebab
diluaskannya rezeki kepadanya. Udah dua tuh. Pertama, memperbanyak sholawat. Yang kedua, memperbanyak baca istighfar. Nah, yang terakhir, ya, melakukan sholat. Ini tiga sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperluas rezeki seseorang. Dan seterusnya, ya, uraiannya hanya itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah Ta'ala kasih manfaat, Allah Ta'ala kasih pembuka buat kita untuk mengetahui pemahaman yang lebih jauh di luar ini. Rabbun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Rabb, yang berhak, ya tadi saya bilang, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Termasuk di dalam, ya, ucapan kita, Rabbuna wa Rabbukum Allah. Rabbuna wa Rabbukum Allah. Ketika kita ucap begitu, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. Maksudnya zat yang disembah dengan sebenar-benarnya buat kita dan buat kamu, yaitulah hanya Allah. Itu diantara makna Rabb. Artinya adalah zat yang berhak disembah. Wa malikun, zat yang maha memiliki. Lillahi mulkus samawati wal ard. Dan banyak ya firman Allah Ta'ala yang lainnya yang bermakna kepemilikan, banyak sekali. Bila syarikin wala diddin wala nid, dengan tanpa adanya sekutu, kemahaannya juga tiada tanding dan tiada banding, ya. Ini kalimat-kalimat ini suka saya beda-beda artikan. Kenapa? Karena bukan bentuknya hafalan. Ini mohon maaf sekali lagi. Tapi dalam hati kecil perasaan mengartikan suka berbeda-beda, itu nggak enak. Pengennya kayak hafalan aja. Jadi kalimatnya sama, terjemahnya harus sama gitu. Jangan kalimatnya sama, terjemahannya beda. Perbedaannya cuma dari segi bahasa, tapi maknanya itu sama. Cuman seperti itu aja. Kenapa bisa terjadi, ya? Jadi bila syarikin wala diddin wala nid, kadang kita nih mengartikannya suka berbeda-beda sewaktu-waktu seperti itu, tapi pemahamannya yang dimaksud sama. Kenapa? Yaitu yang tadi saya bilang, tidak mengandalkan hafalan. Jadi mengandalkan ya pemahaman kita. Pemahaman kita. Jadi syarik, did dan nid, ya ini disebutkan di syarah. Kalau syarik itu syabih maknanya. Syabih, tidak ada penyerupaan. Did, nazir, perbandingan. Ya, nid, penyamaan. Ya, disebutkan sih di sini nih. Perbedaannya syarik, did dan nid. Itu secara bahasanya. Ini kebetulan ada kitabnya, jadi kita bisa lihat. Tapi kalau ketemunya di kitab yang lain, belum tentu lagi kita artikan syarik itu syabihun. Tadi apa? Penyerupaannya. Belum tentu. Kita ngertinya apa? Biasanya sekutu, penyekutuan. Kemudian did. Nah, di sini diartikan nazir, perbandingan. Nah, kalau di tempat lain kita artikan perlawanan misalnya. Ya kayak begitu-begitu. Nid, nah di sini mumathil, penyetaraan, penyamaan. Ya, kalau di tempat lain beda lagi nantinya. Tapi maknanya masuk. Maknanya sama. Disebutkan di sini wal farqu baina syabihi wan nadhiri wal mumathil. Nah, berarti bukan syarik di sini. Jadi justru perbedaannya kepada syabihnya. Ya, kalau sudah saya sampaikan. Mas'alatun hadhihi mas'alatun Allahu alam bissawab.
Baik, demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikut Allah Ta'ala masih berikan kesempatan untuk saya kembali membacakan kitab ini. Baik, kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan dan karunia dan rahasia daripada suratul Fatihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan nikmatnya, terus melimpahkan karunia-Nya, rezekinya, baik rezeki zahir maupun batin. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan hidayah dan taufik kepada kita dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Bahru judik malyan jud lana bil ghufran. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Bahru judik malyan jud lana bil ghufran. Min dhunubi wahlan khaif annak gadban. Rabbana nasta'fik. Rabbana nastardik. Judli hadzal insan abda su'in khazyan. Min dhunubi wahlan khaif annak gadban. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Bahru judik malyan jud lana bil ghufran. Rabbana nasta'fik. Rabbana nastardik. Walana dhannun fik ya rajah lil iman. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Bahru judik malyan jud lana bil ghufran. La tukhayyib raji tahta babik laji. Lam yazal fit daji qailan ya Hannan ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Bahru judik malyan jud lana bil ghufran. Bin nabiyil ummi wa
والبتول الختم سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وبالله التوفيق والهداية العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.